Apakah tayangannya sudah ada di layar Anda? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, maaf agak lelet ini saya punya jaringan. Baik, ada yang belum selesai karena materinya tidak terupload minggu lalu, maka saya ulangi lagi, saya lanjutkan lagi. Interest rate and bond valuation. Minggu lalu kita sudah berbicara bagaimana cara menghitung nilai wajar dari bond, ya, dengan asumsi bahwa bunga itu dihitung 1 kali setahun. Sama dengan waktu kita bicara time value of money, ada kalanya bunga itu dihitung lebih dari 1 kali setahun. Kalau waktu time value of money sampai M kali. Ini dia. Nah, kalau di sini saya kasih simbol Q kecil. Jadi pada pembahasan rumus di atas dianggap bahwa pembayaran bunga hanya 1 kali setahun, yaitu pada akhir tahun. Padahal dalam kenyataannya bunga dapat dibayar secara bertahap, misalnya 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya, atau Q kali dalam setahun. Kalau waktu time period of money saya tulis M kecil ya. Jika Q sama dengan 2 kali, berarti bunga dibayarkan sekali 6 bulan. Kalau Q-nya 3 kali, berarti dibayar setiap 4 bulan. Jadi 12 bulan dibagi 3. Kalau Q-nya 4 kali, berarti dibayar tiap 3 bulan. Demikian seterusnya. Dalam keadaan seperti ini, maka rumus dasar harus disesuaikan dengan ini C per Q, R per Q, dan N dikali Q. Rumus yang dulu. Kalau waktu time value of money, ini kita tulis A per M. Ini R per M, M makan, dan ini N dikali M waktu itu. Jadi tinggal Q-nya ini yang diganti. Sehingga dalam penilaian maturity bond yang ada umurnya, tinggal ini B0 artinya nilai wajar sama dengan C dibagi Q dikali 1 dikurangi 1 per 1 tambah R per Q dipangkat N dikali Q dibagi R per Q. Ini adalah yang di depan ini adalah untuk bunganya, kuponnya. Sedangkan yang ini adalah untuk nominalnya. Yang di depan ini adalah annuity, rumus annuity. Sedangkan ini yang di sini adalah rumus single amount-nya. 1 per 1 tambah R pakai pangkat N dikali Q. Begitu. Jadi sama dengan waktu kita bicara yang dulu time value of money, kalau bunga itu dihitung lebih 1 kali setahun. Dengan rumus ini untuk maturity bond ya, maka kita kasih contoh ya. Misalnya diketahui par value-nya 20.000, coupon rate-nya 12%, Q-nya 3 kali setahun, frekuensi perhitungan bunganya, umurnya 5 tahun, dan required return-nya sama dengan 15%. Ini required return-nya ini 15%. Kalau C ini adalah interest rate atau nominal rate atau disebut coupon rate. Jawab, ditanya berapa B0. Ya. Ingat N itu sisa umur sampai jatuh tempo. Jadi coupon C besar 12% dikali 20.000 nominalnya ini 2.400. Kalau kita masukkan
ini rumusnya, ya, ini dulu, maka 2.400 dibagi 3, Q-nya 3, kali 1 dan seterusnya ini, ya, ditambah M-nya ini 20.000, itu yang ini, ya, sehingga 800 dikali 1 dikurangi 1 per ini, 5 kali 3 itu 15, dibagi 0,05, itu 0,15 dibagi 3, dan seterusnya, sehingga nilainya sekian. Itu maturity bond. Kalau untuk perpetual bond, tidak ada pengaruh dari frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Tetap, ya, C dibagi dengan R. Hanya untuk ini saja yang maturity bond, bond yang ada batas umurnya. Apakah ada pertanyaan? Kalau suara saya tidak jelas, tolong bilangin, atau kurang keras atau bagaimana. Ada pertanyaan sampai di sini? Baik, kalau nggak ada, saya akan stop ini. Kita akan masuk ke chapter 7. Baik, saya akan share chapter 7, yaitu stock valuation. Apakah stock valuation sudah ada di layar Anda? Sudah, Pak. Sudah, Baik. Pak. Jadi sumber dana itu, ya, investasi itu bisa dalam fisik aset seperti gedung, mobil, mesin, itu yang fisik. Ada investasi dalam aktiva keuangan atau financial asset. Financial itu yang umum adalah bond dan stok atau saham. Kalau bond itu surat hutang, jadi surat tanda memiliki hutang. Jadi kalau perusahaan butuh dana, diterbitkanlah bond. Berarti perusahaan emiten itu, penerbit itu berutang. Si pemegangnya itu adalah kreditur. Sumber satu lagi adalah saham. Saham itu tanda ikut memiliki perusahaan. Tanda kepemilikan. Jadi kalau perusahaan butuh uang, diterbitkanlah saham. Nah, siapa yang membeli, berarti dia pemegang saham. Yang berarti dia ikut memiliki perusahaan itu. Nah, saham adalah surat berharga, ya, yang diterbitkan oleh suatu perusahaan berbadan hukum. PT. Kalau perusahaan perseorangan itu tidak menerbitkan saham. PT itu perseroan terbatas. Sero itu saham, ya. Sero itu saham dan dijual kepada publik. Jadi diterbitkan perusahaan, diterbitkan kepada publik. Publik itu bisa perseorangan, bisa pemerintah, bisa perusahaan, dan sebagainya. Buat apa diterbitkan? Untuk memperoleh dana. Dan sekaligus sebagai tanda keikutsertaan serta memiliki perusahaan tersebut. Jadi, perusahaan emiten itu menerbitkan saham untuk mencari dana. Yang membeli saham itu menginvestasikan uangnya ke dalam saham itu.
Dialah pemilik perusahaan itu. Kedudukan saham dapat ditinjau dari dua sudut pandang, seperti bond tempo hari. Bisa ditinjau dari sudut pandang emiten atau penerbit, perusahaan penerbit, dan dari sudut pandang holder. Emiten adalah perusahaan atau corporation, sedangkan holder dapat berupa individu, ya, organisasi, perusahaan, dan seterusnya. Jadi ada emiten, perusahaan yang butuh dana, ada holder yang punya dana dan diinvestasikan di dalam perusahaan itu dalam bentuk saham. Ya, bagi emiten, ya, saham adalah sumber modal dan tercantum pada sebelah kredit neraca, ya. Jadi di neraca sebelah kredit. Sedangkan bagi pemegang, ini adalah investasi atau aset, ya, dan dicatat di sebelah debit. Jadi emitennya mencatat di sebelah kredit, kalau holder mencatat di sebelah debit. Bagi emiten, saham itu adalah, ya, sumber dana, sedangkan bagi holder itulah penggunaan dana atau investasi dana. Pemegang saham mendapat kompensasi atau imbalan atau income berupa dividen. Dividen yang dibayar oleh perusahaan emiten. Ya. Dividen itu bagian dari laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham. Jadi kalau sudah ada laba bersih, earning after tax, dibayar dulu kewajiban kepada saham preferen, nanti sisanya itu adalah hak daripada pemegang saham. Intinya kalau sudah ada earning after tax, laba bersih setelah pajak, maka sebagian diberikan kepada pemegang saham, dibagi. Bagian yang dibagi itulah disebut dividen. Sedangkan sisanya yang belum dibagi masuk ke dalam laba ditahan. Jadi kalau misalnya PT A mendapatkan earning after tax sebesar 100 miliar, dari 100 miliar itu dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham, katakanlah 40 miliar dari 100 itu. Berarti sisanya yang 60 miliar itu disimpan atau disebut laba ditahan. Ditahan dulu, jangan dibagi dulu. Atau disebut retain earning. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Bagi perusahaan emiten, dividen itu merupakan pengeluaran kas atau biaya. Sedangkan bagi holder, dividen itulah merupakan income atau pendapatan. Jadi di negara maju banyak orang yang punya uang, tanamkan uangnya di dalam saham, dan dari saham itulah dia mendapatkan dividen sebagai sumber hidupnya. Kita kasih contoh di sini. Misalkan PT X, A, dan Z ada 3, menerbitkan saham masing-masing 1.000 juta, 1.500 juta, dan 2.000 juta. Miliar maksudnya itu. Dan dijual kepada publik. Dari masing-masing ini ada PT Aku membeli sahamnya X 600 juta, 600 dari 1.000, saham X dibeli 500 dari 1.500, dan saham Z dibeli 700 dari 2.000 ini.
maka saham-saham tersebut akan tercantum di neraca masing-masing perusahaan seperti ini. Pertama, perusahaan emiten X, Y, dan Z. Kalau X akan menulis di sini modal saham 1.000 juta ini. Itu X. Itu sebanyak yang dia terbitkan. Ini. X kan 1.000. Kemudian A akan menulis di neracanya seperti ini. Jadi A ya 1.500. Kemudian Z ya emiten ketiga Z menulis di sini 2.000. Jadi masing-masing menulis di sebelah kreditnya. PT aku yang membeli saham dari X, Y, dan Z, ini investor ini, holder ini. Nah, ini dia. Dia menulis investasi jangka menengah. Sini saham X 5.600, saham Y 500, saham Z 700. Jadi bagi holder ini investasi. Dari investasi itu dia berharap mendapatkan dividen. Kita akan meninjau dari sudut holder. Sama dengan bond minggu lalu, sebelum si aku ini membeli dari si X, dia akan nilai dulu berapa nilai wajar yang harus saya bayar. Demikian juga terhadap saham PTA, dia akan menghitung dulu berapa yang wajar. Demikian juga untuk Z. Kalau dia sudah tahu nilai yang wajar, fair value, tinggal dia bandingkan berapa harga yang ditawarkan oleh penjual atau emiten. Kalau harga yang ditawarkan oleh penjual lebih tinggi dari yang wajar, ya tidak beli. Wajarnya cuma Rp5.000 per lembar, ditawarkan Rp6.000 oleh penjualnya, ya jelas kita nggak mau dong, kemahalan. Tetapi kalau harga yang ditawarkan penjual sama atau lebih rendah dari yang wajar, baru kita beli. Jadi harga wajarnya Rp5.000, ditawarkan Rp5.000 atau Rp4.800, ya beli. Itu decisionnya, arahnya ke sana. Jadi kalau kita gambarkan di sini, oke, ini sudut pandang atas stok, ya, bisa dari emiten, bisa dari sudut pandang holder. Emiten itu adalah company, perusahaan penerbit. Sedangkan holder itu investor, pemilik. Ini bisa orang per orang, individu, bisa perusahaan lain. Perusahaan lain maksudnya selain emiten ini. Jadi PT A membeli saham PT B gitu. Bisa organisasi dan seterusnya. Stok ini menanggung dividen. Bagi emiten, dividen itu expenses. Dividen expenses atau cash outlays, pengeluaran kas. Sedangkan bagi investor, dividen itulah dividen income, pendapatan. Kita akan meninjau dari sudut holder atau calon holder. Saham itu tidak ada batas umurnya. Beda kalau perpetual, beda kalau saham
obligasi jatuh tempo beda dengan bond maturity atau maturity bond, itu ada batas umurnya. Sehingga nominalnya itu dikembalikan. Kalau saham tidak ada batas umurnya. Dia selama-lamanya, selama perusahaan itu masih eksis, selama perusahaan itu masih ada. Jadi tidak mungkin dikembalikan nominalnya. Kalau holder ini membutuhkan dana, maka dia bisa menjual kepada holder kedua. Kalau holder kedua butuh dana atau bosan dengan itu, juallah ke holder ketiga. Jual ke holder 4, demikian seterusnya. Untuk perusahaan yang sudah go public, penjualan ini lebih mudah. Karena bisa dijual di bursa efek melalui pialang atau pialang itu perantara ya, broker. Oke. Masing-masing calon holder sebelum membeli dari holder sebelumnya, dia akan menilai berapakah nilai wajar. Jadi sasaran topik ini adalah bagaimana menentukan nilai wajar dari suatu saham jika akan dibeli atau jika akan dijual. Jika akan dibeli bagi calon holder atau jika akan menjual bagi holder lama, berapa yang wajar. Itu sasaran kita. Oke. Sebelum memutuskan apakah akan membeli atau tidak, ya, calon holder perlu mengetahui berapakah nilai wajar, nilai yang objektif. Pada dasarnya nilai wajar itu baik bond, baik stock, kita menghitung total present value. Jadi kita menghitung present value, itu nilai wajar. Present value dari income yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Jadi di masa akan datang itu income apa saja yang kita peroleh, ya akan kita peroleh. Kita hitung sekarang berapa semua total present value-nya. Itulah nilai wajar. Bagaimana menghitung total present value? Kita sudah bicarakan di waktu membicarakan time value of money. Kuliah pertama kedua. Kalau itu single amount, bagaimana menghitung present value-nya? Kalau itu annuity, bagaimana menghitung present value-nya? Kalau itu mixed stream, bagaimana menghitung present value-nya? Begitu. Jadi kembali ke sana. Sekarang sebelum kita bicara bagaimana teknis menghitung, kita bicarakan dulu jenis-jenis saham. Berdasarkan hak-haknya, hak pemegangnya maksudnya, dalam perusahaan, saham dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu saham istimewa dan saham biasa, preferred stock dan common stock. Saham ini merupakan ekuitas dalam perusahaan dan sekaligus sebagai tanda kepemilikan perusahaan bagi investor. Jadi bagi emiten itu equity, bagi holder itu investasi. Jadi itu equity dan sebagai tanda kepemilikan bagi investor. Jadi ada 2 saham, jenis saham, saham istimewa dan saham biasa. Pemilik perusahaan murni, yang murni sebagai pemilik perusahaan adalah saham biasa. Kalau saham istimewa itu setengah kreditur sifatnya dan setengah pemilik. Mari kita lihat. Ya.
Perbedaan antara debt capital dengan equity capital. Ya. Jadi apakah itu debt atau equity? Dikatakan itu kapital. Dua-duanya modal. Cuma satu modal hutang debt capital, satu lagi modal ekuitas atau equity capital. Jadi yang dimaksud dengan kapital adalah semua dana jangka panjang yang digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan. Tercantum di neraca pada kredit. Dana jangka panjang itu ada dua, debt capital dan equity capital. Debt capital itu semua hutang jangka panjang. Jadi hutang jangka pendek, hutang lancar tidak masuk sebagai kapital. Ya, hutang jangka pendek atau hutang lancar tidak dianggap sebagai kapital, hanya hutang jangka panjang. Antara lain bond. Ini berasal dari kreditur. Yang kedua equity capital. Seluruh dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Kapital itu semua jangka panjang. Tidak ada kapital jangka pendek. Tidak ada equity jangka pendek. Debt ada jangka pendek, ada jangka panjang. Yang jangka panjang itulah yang dianggap sebagai kapital. Equity semua jangka panjang. Tidak ada jangka pendek. Equity ini ada dua kategori, yaitu preferred stock dan common stock. Common stock ini ada tiga kategori. Pertama, common stock at par, nilai nominalnya. Nilai nominal atau nilai yang tertera di saham itu. Kalau dulu sih saham itu kertas, lembar ke lembar ke lembar. Memang kita pegang. Kalau sekarang zaman digital itu semua ada di catatan ke catatan, sudah digital. Sama dengan Anda membeli sesuatu, nggak pakai uang kertas lagi. Tinggal sedikit yang pakai uang kertas. Sekarang Anda membeli makanan aja sudah pakai digital. Ya. Baru ada paid in capital. Itu selisih nilai pasar dengan nilai buku atau nilai jual dengan nilai buku. Jadi nilai pasar, nilai nominal sebetulnya ini. Nilai buku itu nilai nominal. Ya. Itu in paid capital. Jadi kalau nilai bukunya Rp1.000, nilai pasarnya 1.200, berarti ada paid in capital sebesar 200. Yang ketiga ada retained earning, bagian dari laba bersih yang tidak dibagikan atau belum dibagikan sebagai dividen. Jadi kalau misalnya laba bersihnya itu 100 miliar, saya katakan tadi, dibagi sebagai dividen 40 miliar, jadi sisa 60 miliar itu disimpan dulu, ditahan dulu. Itu namanya laba ditahan. Buat apa laba ditahan? Yaitu adalah sebagai cadangan, sumber dana di masa mendatang. Bisa dibagi lagi sebagai dividen, bisa digunakan sebagai sumber dana kalau perusahaan butuh. Misalnya mau ekspansi membeli mesin baru, daripada minjam ke sana kemari, daripada menerbitkan saham baru, ya kita gunakanlah dari laba ditahan. Jadi dia cadangan untuk kebutuhan dana di masa mendatang. Perbedaan antara
Ya. Perbedaan antara debt dan equity capital, modal sendiri, terletak pada 5 hal. Perbedaannya pada 5 hal ini. 1. Voice in management, hak suara dalam manajemen, dalam rapat. Jadi ada bedanya debt dengan equity. Debt itu kadang-kadang ditulis sebagai bond, sedangkan equity itu saham. Kemudian klaim atas income dan aset. Siapa yang duluan dibagi? Kalau ada pembagian laba, siapa yang duluan? Atau kalau ada pembagian hasil penjualan aset, jadi sekiranya perusahaan itu bangkrut, ya, bangkrut, asetnya dijual, saya jelaskan minggu lalu, bayar semua hutang-hutang, masih ada sisa. Dari hasil penjualan itu siapa yang duluan dapat bagian? Kemudian usia, jatuh tempo. Dan yang keempat, 5 adalah perlakuan pajak. Jadi letak perbedaan itu di sini. Kita lihat di sini tabel ini. Letak perbedaan tadi. Ya. Ini tipe kapital, ada debt kapital, bond murni, ini common stock equity, ini preferred stock yang di tengah. Jadi voice in management, debt kapital no, tidak punya hak dalam rapat umum pemegang saham. Dalam rapat manajemen, ya, debt kapital no, tidak ikut mencampuri manajemen perusahaan. Preferred stock juga enggak, walaupun dia pemegang saham, tapi dia tidak ikut. Common stock yes, jadi pemegang common stock ikut dalam mengurusi manajemen perusahaan. Pemegang common stock punya hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Itu soal voice in management. Jenis pendapatan. Kalau bond atau debt, dia menerima kupon atau interest yang jumlahnya konstan. Jadi maksudnya bunga yang diterima itu, kupon yang diterima itu konstan dari tahun ke tahun. Misalnya 12% per tahun. Jadi kalau dia nominalnya Rp10.000, nominal 10.000, kupon rate-nya 12%, berarti kupon atau interestnya 12% dari 10.000 sama dengan 1.200. Jadi tiap tahun dia menerima 1.200. Tidak peduli perusahaan itu untungnya besar atau untungnya kecil. Bahkan dalam keadaan rugi pun, ya, bond, debt capital tetap menerima haknya. Konstan. Kemudian preferred stock juga sama. Preferred stock menerima income dalam bentuk dividen atau bagian dari laba. Dan ini juga konstan. Jadi kalau misalnya dividen preferred stock dengan dividen Rp5.000 per lembar per tahun, ya dia terima tiap tahun 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Konstan itu. Cuma bedanya dengan debt, kalau debt, apakah perusahaan untung atau rugi, dia hitung dan bayar. Dibayar. Sekalipun rugi. Kalau preferred stock, kalau perusahaan rugi, hitung aja dulu. Belum dibayar. Kan nggak ada labanya. Ya udah hitung. Tahun kemarin kamu 5.000.
Tahun ini 5.000 lagi, belum ada uang, ya 10.000. Tahun depan masih rugi, diakumulasi. Pokoknya hakmu dihitung, tapi belum bayar. Kapan bayarnya? Ya kapan-kapan, doakan saja perusahaan untung. Kalau common stock equity, dia menerima dividen tapi besarnya tidak tentu, uncertain, tergantung. Kalau labanya besar, ya dividennya besar. Kalau labanya kecil, ya dividennya kecil. Kalau tidak untung, rugi, ya nggak dapat apa-apa. Selain berdasarkan besarnya laba, juga keputusan manajemen. Sekalipun labanya besar, kalau manajemen mengatakan tidak bagi, ya nggak dapat apa-apa. Kalau rapat umum mengatakan tidak bagi, ya nggak dapat apa-apa. Sekalipun labanya besar. Begitu. Itu jenis pendapatan. Perbedaan yang ketiga terletak pada claim on income. Siapa yang duluan terima? Bond senior to equity. Didahulukan. Jadi dijual, bayar dulu hutang-hutang kepada kreditur. Preferred stock giliran kedua, subordinate to debt, di bawah debt, tapi lebih utama dari common stock. Kalau common equity, subordinate hanya belakangan. Terakhirlah, debt dulu dan preferred stock. Jadi urutan ketiga. Yang ketiga adalah dalam masalah maturity, jatuh tempo. Bond, yes, ada jatuh temponya. Preferred stock, non, tidak ada jatuh tempo, tidak ada umurnya. Dan yang stock equity, common stock equity, tidak ada jatuh tempo. Yang kelima adalah perlakuan pajak. Kalau debt dia dapat bunga, itu tidak kena pajak. Tidak kena pajak. Makanya EBIT dikurang interest, tinggal earning before tax. Ya, dikurangkan sebelum pajak. Kalau preferred stock karena dia mendapat dividen, yaitu earning after tax, berarti kena pajak, no deduction, nggak ada pengurangan. Demikian juga ini. Itulah letak perbedaannya. Maaf, di rumah saya lagi hujan, jadi terganggu suaranya. Apakah suara saya bisa dengar? Terdengar, Pak. Terdengar ya? Sorry kalau kurang jelas, ini hujannya kencang banget. Tapi saya usahakan untuk suara saya keras. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Belum, Pak, belum ada. Baik. Jadi sebagai contoh perhatikan income statement di bawah ini. Ya. Income statement periode Januari sampai
31 Desember nih. (202X). Sales revenue 15 juta, cost of goods, gross profit, dikurangi operating expenses itu marketing dan general, sehingga inilah operating profit atau EBIT, earning before interest and taxes, laba sebelum dipotong bunga dan pajak. Jadi ini dulu yang dapat, bayar dulu interest expenses, less interest expenses. Ini diberikan kepada kreditur debt tadi, makanya dia yang duluan. Dan ini sebelum pajak. Kalau itu dikurangkan, tinggallah profit before tax atau earning before tax 4.000. Yang 4.000 dikenakan pajak dulu. Gitu. Kenakan pajak. Kalau bunga ini tidak kena pajak. Tapi kalau laba ini kena pajak. Maka sekarang EAT-nya itu 3.000. 3.000 ini, laba bersih ini adalah milik dari stok. Yang 1.000 ini milik dari debt. Kalau yang 3.000 ini, 3 juta ini milik stok. Stok itu dua macam, ada preferred, istimewa, ada biasa. Siapa yang duluan? Yang istimewa, preferred stok. Ya kasih dulu 500. Maka dia nomor 2 urutannya, dapatnya nomor 2. Ini dapat di giliran nomor 2. Sisanya adalah untuk pemegang common stock. Earning available for common stock. Ini hak daripada pemegang saham biasa. Haknya yang 2,5 juta ini dibawa ke rapat umum pemegang saham RUPS. Gimana nih? Dibagi nggak? Oke, sepakat dibagi 1,5 juta. Ini namanya dividen paid for common stock. Sisanya dividend earning 1 juta. Ini adalah bagian dari common stock. Itulah urutannya. Jadi debt dulu, bayar interest kepada debt, dan sebelum kena pajak. Jadi kena pajak. Baru dikenakan pajak. Yang dikenakan pajak itu namanya laba bersih, earning after tax. Bayar dulu hak preferred stock, dividen preferred stock. Ya sisanya itu hak dari common stock. Hak common stock itu mereka rapat dibagi sebagai dividen, misalnya 1.500, maka sisanya itu disimpan. Ini adalah hak dari common stock. Begitu urut-urutannya. Apakah ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada. Sekarang masuk ke teknis penilaian. Tadi saya katakan stok itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah preferred stock, yang kedua common stock. Sekarang kita akan belajar bagaimana menilai preferred stock. Preferred stock adalah jenis saham yang mempunyai keistimewaan.
dibanding saham biasa. Jadi keistimewaan, dia punya keistimewaan tertentu dibanding saham biasa. Apa keistimewaannya itu? Antara lain, yang utama, memperoleh dividen dalam jumlah yang konstan. Jadi kalau preferred stock, tadi kita jelaskan bahwa dividennya itu konstan. Tapi kalau common stock, dividennya itu nggak tentu. Bisa ada, bisa tidak, bisa besar, bisa kecil. Jadi preferred stock itu lebih pasti. Itu keistimewaan dia. Sudah pasti. Jadi ini mirip dengan obligasi. Kalau obligasi sudah pasti dapat bunga, kalau preferred stock sudah pasti dapat dividen. Tapi dalam jumlah yang konstan. Oke. Kemudian dalam pemberian dividen didahulukan dari common stock. Jadi DIP dulu, preferred stock, baru common stock. Jadi dibanding dengan common stock, dia diutamakan, didahulukan. Itu. Tapi kelemahannya ada. Tadi sudah saya jelaskan. Tidak ada hak dalam manajemen. Kedua, dia tidak bisa minta tambahan dividen. Jadi sekiranya labanya besar sekali, preferred stock tidak bisa minta tambahan. Tambah dong, ini kan laba lagi besar. Tambahin dong, jangan 5.000 per lembar. 6.000 dong, udah bisa begitu. Ya udah segitu. Itu kelemahannya. Nah, preferred stock ini juga ada dua jenis lagi. Jadi stok, ada preferred, ada common. Preferred itu juga ada dua. Ada yang pakai nominal, ada yang tidak pakai nominal. Yang pakai nominal disebut par preferred stock. Par itu nominal. Kalau tanpa nominal disebut no par preferred stock. Gitu. Tapi cara penilaiannya sama saja, apakah itu par atau no par. Apakah itu pakai nominal atau tidak pakai nominal. Jadi ini macam-macam preferred stock. Preferred stock mempunyai nilai nominal. Dividennya dinyatakan sebesar persen tertentu dari nominal tersebut. Misalnya MP nominal 10.000, YP dividen yield atau dividen rate. Ya, dividen rate. Tingkat dividennya dinyatakan sebagai persen, misalnya 12%. Jadi nominalnya 10.000, tingkat dividennya 12%, maka dividen per tahun dihitung 12% dari nominalnya. Jadi seperti ini. Ini misalnya preferred stock tipe AAA, ya, nominalnya 10.000, dividen rate 12% per tahun, maka dividennya per tahun sama dengan 12% kali 10, 1.200. Ini par preferred stock. Ada parnya, ada dividen rate-nya. Kalau no par, tanpa nominal. Jadi dividen ditetapkan langsung. Jadi misalnya dividen preferred stock, saya jadi BBB dah, biar nggak sama. BB dah. Dividen 1.200. Udah gitu aja.
tidak ada nominalnya, tidak ada dividen rate, langsung ditetapkan 1.200. Jadi ada yang nominal, ada tanpa nominal. Nah, perbedaan jenis ini tidak berpengaruh terhadap perhitungan nilai saham itu. Tidak ada pengaruhnya. Apakah dia punya nominal atau tidak punya nominal, nggak ada pengaruh itu dalam menghitung nilai saham. Nah, misalkan diketahui nominalnya MP nominal, YP dividen rate, DP dividen dalam rupiah. Jadi kalau YP itu dividen dalam persen, kalau DP dividen dalam rupiah. Ya, dalam rupiah ini. Dengan bunga, interest rate dalam persen, interest itu dalam rupiah, coupon rate dalam persen, coupon itu dalam rupiah. Jadi adalah rate itu persen. Jadi DP-nya ini sama dengan YP dikali MP, sama dengan bond. Ini kan sama dengan bond ini. DP itu sama dengan identik dengan analog dengan coupon rupiah. YP itu sama dengan R atau I. C kecil, coupon rate. MP, P itu adalah preferred stock maksudnya. Ini sama dengan nominal. Gitu. Jadi RP itu required return, PP itu declared value. Ini yang dicari, nilai wajar. Kalau bond kita tulis B0, ya. Ya, kalau di bond ini B0. Ini di fair value. Ini yang dicari. The fair value itu tidak lain adalah total present value. Oke. Pada dasarnya nilai wajar merupakan total present value. Oke. Karena preferred stock akan memperoleh dividen tiap tahun dalam konstan, maka cara menghitungnya sama dengan menghitung ingat perpetuity atau perpetual bond. Sehingga rumusnya seperti ini. Dividen dibagi required return gitu. Ini contoh selembar preferred stock dengan par value 10.000 dan dividen rate 12%, required return 14%, berapa nilai wajar? Nah, ini aja. MP 10.000, YP 12%, berarti dividennya itu 1.200. Kalau required returnnya 14%, berarti PP atau nilai wajarnya DP dibagi ini sama dengan 1.100 dibagi 0,14, ya, sama dengan 8.571,14. Itulah nilainya. Itulah nilai wajarnya. Ini dengan kasus yang sama, ya. Maksudnya MP-nya 10.000, YP-nya 12%, berapa PP-nya? Kalau required return 10%. Dan kalau required return 12%. Itu.
Silakan kalau ada pertanyaan. Ini maaf, di rumah saya hujannya deras. Iya Pak, belum ada Pak. Kenapa? Belum ada pertanyaan Pak. Oh, belum ada pertanyaan. Baik. Silakan kalau ada. Itu tadi penilaian dari prefer stock. Sekarang bagaimana penilaian common stock? Ya. Common stock adalah tanda ikut memiliki perusahaan. Jadi pemegang common stock inilah yang menjadi pemilik murni dari perusahaan tersebut. Dialah pemilik sesungguhnya. Dialah yang berkuasa menentukan arah perusahaan. Common stock mengharapkan dividen tiap tahun yang besarnya tidak pasti. Bisa besar, bisa kecil. Ya tergantung. Kalau labanya besar, ya dividennya bisa besar. Besarnya dividen itu tergantung pada dua faktor. Nah ini tergantung dua faktor. Satu, earning after tax yang tersedia untuk common stock. Labanya. Apakah labanya besar atau enggak? Selain laba besar, ada disebut dengan kebijakan pembagian dividen. Ini kebijakan rapat umum tentang saham. Rapat mengatakan bagaimana? Ya bagilah yang banyak. Nanti dividennya besar. Sedikit aja dibagi deh. Sisanya disimpan. Ya jadilah dividennya kecil. Atau nggak usah bagi dividen deh. Tahun ini kita nggak bagi dividen. Jadilah dividennya 0. Jadi tergantung dua itu. Apakah ada laba yang dibagi? Kedua, bagaimana keputusan manajemen? Tergantung itu. Bagaimana model penilaian common stock? Ada 3 model penilaian. Pertama, common stock dividend valuation model. Disebut Gordon model. Model Gordon. Itu satu. Ada free cash flow stock valuation. Model berdasarkan free cash flow. Free cash flow ini Anda sudah pelajari di bab 3. Waktu manajemen keuangan. Bab 3 itu. Yang ketiga, metode lain. Gitu. Kita bicarakan dulu yang Gordon model ini, yang pertama ini. Ini yang sering keluar ujian. Gordon model mendasarkan penilaian pada pertumbuhan dividen yang diharapkan. Oke. Jadi modelnya itu tergantung bagaimana pertumbuhannya, expected dividend growth rate. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap investor tentu mengharapkan dividen yang bertumbuh semakin besar dari tahun ke tahun. Asumsinya begitu. Kalau tahun lalu Rp1.000, ya tahun ini 1.100 lah.
tahun depan 1.200, tahun depan 1.300, makin naik. Itu harapannya. Asumsinya begitu. Ya, asumsinya. Beda kalau mereka itu tidak mengharapkan kenaikan dividen, itu lain lagi. Tapi di sini anggapannya seperti itu. Kita anggap bahwa mereka mengharapkan dividen itu bertumbuh dari tahun ke tahun, gitu loh. Bertumbuh. Adalah hal ini, ada 3 kemungkinan model pertumbuhan dividen itu. Ada kemungkinan ya, ada 3 model pertumbuhannya. Pertama disebut constant growth model atau normal growth dividend model. Jadi constant growth, pertumbuhannya itu konstan. Artinya naik sebesar persen tertentu setiap tahun. Misalnya tiap tahun naik 5%. Tahun depan naik 5%. Tahun depan naik 5%. Rupiahnya makin besar. Rupiahnya makin besar, tapi persentase kenaikannya itu konstan. Itu namanya normal growth atau constant growth model. Constant growth. Jadi growth-nya itu yang konstan. Yang kedua, zero growth. Zero itu 0. Jadi pertumbuhan 0%. Artinya tidak bertumbuh. Jadi dividennya itu konstan. Kalau tahun lalu Rp1.000, tahun ini Rp1.000, tahun depan Rp1.000, seterusnya Rp1.000, nggak naik. No growth. Growth rate-nya itu, tingkat pertumbuhannya itu 0%, nggak naik. Yang ketiga, kalau yang pertama tadi, constant growth model, pertumbuhannya itu konstan. Yang kedua, no growth atau zero growth. Yang ketiga, variable growth. Variabel artinya naik turun. Jadi maksudnya pertumbuhannya itu tidak menentu. Kadang 10%, tahun depan naiknya hanya 5%, tahun depannya naik lagi 8%, tahun depannya naik lagi 4%, dan seterusnya. Jadi tidak tentu. Dalam kenyataan, di lapangan, ini yang banyak. Yang variable growth ini. Disebut juga unconstant growth. Kalau yang pertama tadi constant growth, ini unconstant growth. Pertumbuhan yang tidak konstan, yang variabel, berturun naik. Pertanyaannya, bagaimanakah menghitung nilai saham itu pada masing-masing model pertumbuhan ini? Kalau pertumbuhannya konstan, bagaimana menghitungnya? Kalau pertumbuhannya 0, bagaimana menghitungnya? Kalau pertumbuhannya variabel, bagaimana menghitungnya? Ada pertanyaan sampai sini? Baik, kalau ada pertanyaan saya lanjutkan. Kita bicarakan dulu masih di Gordon model dengan constant growth. Ya, constant growth tadi saya katakan bahwa pertumbuhannya itu konstan dalam persennya. Misalnya naik 10% per tahun. Jadi misalkan begini, D0, bukan DO ya, dividen pada akhir tahun yang lalu atau awal penilaian. Jadi kalau dia menilai di awal 2022 atau di akhir 2021,
kita selalu meletakkan akhir tahun. Kalau kita mau membeli atau menjual di awal 22 atau akhir 21, maka dividen yang diterima pada tanggal 31 Desember 2001 itu disebut dengan D0. Jadi tahun 0 itu tahun sekarang, akhir 2021. Akhir dari tahun penilaian itu. Ingat, 1 Januari 22 itu identik dengan 31 Desember 21. Penilaian itu di akhir tahun itu. Itulah D0. Berapa dividen yang diterima untuk 21. G, growth rate-nya. T, periode. Tahun. Sejak penilaian. Jadi kalau dinilai di akhir 21, maka akhir 22 T-nya 1. 23 T-nya 2. 24 T-nya 3. Jadi berapa tahun sejak penilaian itu? DT, dividen pada akhir periode T. Jadi kalau sekarang akhir 21, D1 itu adalah akhir 2022. D2 itu akhir 2023. Gitu maksudnya. Kemudian DT sama dengan D0 dikali 1 tambah G pangkat T. Jadi kalau sekarang akhir 21, akhir 23 itu T-nya 2. 23 kurang 21, T-nya 2. Berarti dividen tahun 2023 sama dengan D0 dikali 1 tambah G pangkat T. T-nya itu 2. Gitu loh. Nah, RS, cost of stock. Kalau DIP, RD. Kalau preferred stock, RP. KS ini hanya menunjukkan common stock, ya, required return. P0 ini nilai wajar. Ini yang dicari. Rumusnya sama dengan D1 P0 sama D1 per RS dikurangi G. Ingat, D1 itu adalah D0 dikali 1 tambah G. Berarti P0 bisa juga ditulis seperti ini. Jadi untuk menghitung P0, Anda butuh 3 data saja. D0, RS, dan G. 3 data itu aja. D0, RS, dan G. Nah, ini rumusnya dengan asumsi syarat bahwa RS harus lebih besar dari G. Required return lebih besar dari growth rate. Kalau enggak nanti negatif di bawah ini. Jadi bias. Contoh. Nah, misalkan hari ini adalah akhir 2019. Oh, ini belum diedit. Atau awal 20. Anda bermaksud membeli saham PTX. Pada tahun lalu, 19, ya, saham ini memberi dividen sebesar $1,4. Dan untuk tahun yang akan datang diharapkan tumbuh rata-rata 7% per tahun. Kalau Anda menginginkan required return 15%, berapa nilai wajar pada akhir 19 sekarang? Hari ini, ketika mau dievaluasi. Nah, sekarang mari kita lihat. Ini coret-coretan ini. Anda kalau ujian nggak usah pakai ini. Saya hanya menjelaskan aja. Akhir 20, 17, 18, dan seterusnya.
periodenya, ini penilaian 2019, inilah periode 0, T sama dengan 0. 2022 T-nya 1, 20 dikurangi 19. Di sini T-nya 2, T-nya 3, dan seterusnya. Kalau di sini 18 itu T-nya minus 1, 1 tahun yang lalu maksudnya. Tahun 17, T-nya minus 2, 2 tahun yang lalu. Nah, pada tahun 2019 itu diterima D0, dividen pada periode 0. Di sini dividen pada periode tahun ke-1. Di sini dividen tahun kedua, dividen periode ketiga dan seterusnya. Kalau ini dividen 1 tahun yang lalu, dividen 2 tahun yang lalu. Nah, nilai wajar itu di sini 2019. P0 sama dengan berapa? P0 itulah adalah total present value dari semua ini. Dari semua ini. Sampai batas waktu yang tak terhingga. Hitunglah present value-nya. Itulah nilai wajarnya sekarang. Tentu kalau ini T-nya tidak terhingga, puyeng kita. Makanya dibuatlah rumusnya. Datanya cuma ini diketahui. D0 140, G 7%, RS 15%. Ditanya P0 berapa? Ya. Ingat rumus tadi. P0 sama dengan D1 dibagi RS min G. Kan gitu. D1-nya sama dengan ini harusnya ini harus dipindah ke sini. Enak. Cut. Oke. Jadi rumusnya kan ini. Hitung rumusnya, tulis rumusnya dulu dong. RS OP0 sama dengan D1 dibagi RS min G. Ya, hitunglah D1. Tadi D1-nya itu kan D0 kali ini. Berarti 1,88. Atau dibulatkan jadi 150. Nah, sekarang RS-nya tadi sudah kita tahu di sini. Kan sudah tahu RS-nya. 15%. G-nya 7%. Nah, gini aja lah. Nah, biar enak, gampang. Nah, tinggal masukin aja. Masukin sama dengan ini. Masukkan ke sini sama dengan sekian. Inilah nilai wajarnya. Atau langsung pakai rumus kedua. Rumus kedua itu tadi P0 sama dengan D0. Ini rumusnya tadi. Langsung aja masukkan. D0 kali 1 tambah 0 seterusnya sama dengan sama saja. Jadi untuk menghitung P0 Anda hanya perlu 3 data. D0, G, dan RS. Itu aja datanya. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Kalau tidak ada, kita masuk yang kedua. Zero growth dividend model. Jadi kalau tadi ini constant growth, ya. Jadi constant growth, maka yang kedua adalah zero growth model. Zero growth artinya dividennya
ya, dividen tidak bertumbuh, konstan dia. Konstan tiap tahun. Dengan kata lain, pertumbuhannya 0%. 0%. Itu maksudnya. Karena G sama dengan 0, maka besarnya dividen tiap tahun tetap sama. Berarti D0 sama dengan D1, sama dengan D2, sama dengan Dn, di mana N-nya tidak terhingga. Jadi D1, ini harus huruf kecil ini biasanya. Oke. Oke, berarti D1 sama dengan D0 dikali ditambah G sama D0 kali 1 sama dengan D0. D1 sama dengan D0. D2 sama dengan ini pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2. Maksudnya berapapun dipangkat ya, tetap 1 ini. 1 tambah 0 ditambah berapapun itu tetap 1. Intinya bahwa ya ini D1 sama dengan D2. Jadi dividen tiap tahun sama gitu loh. Tetap sebesar D0. Nah, dari rumus itu kalau kita ambil tadi constant growth D0 kali 1 tambah G, substitusikan G dengan 0, masukkan ini jadi 0, maka ini sama dengan ya D0 sama dengan P0 sama dengan D0 kali RS. Ini rumusnya. Kalau constant growth analog dengan perpetual bond. Perpetual bond kan C dibagi R. Ini D0 dibagi dengan RS. D0 itu analog dengan C coupon. Jadi tetap segini aja. Begitu. Baik. Contoh pada akhir ini D0-nya sama dengan 3, G-nya 0%, RS 15%. Ditanya P0 berapa? Tinggal masukkan aja. Ya, D0 dibagi RS sama dengan ini sama dengan 20,0. Itu. Jadi sama dengan perpetual bond, sama dengan perpetual bond dan preferred stock. Share growth itu sama, analog. Ada pertanyaan? Baik. Yang ketiga adalah variabel growth model. Artinya tingkat pertumbuhannya tidak menentu. Ya, tidak menentu.
turun naik, ya, turun naik, berfluktuasi. Bisa tinggi dulu beberapa tahun, baru rendah, baru konstan. Atau rendah dulu, baru tinggi, baru konstan. Nah, ini ada yang menamakan tingkat pertumbuhan berfluktuasi. Ada yang mengatakan ini tinggi model supernormal. Ada yang mengatakan ini model variable growth. Ada yang mengatakan supernormal growth, macam-macam. Nah, kita menggunakan variable growth saja sesuai buku. Nah, karena ini pertumbuhannya tiap tahun bisa berubah-ubah, maka untuk mempermudah pemahaman, mempermudah pemahaman aja ini, ya. Maka pada contoh ini kita anggap saja dulu tingkat pertumbuhan hanya 2 model, ya, hanya 2. Dianggap hanya 2, yaitu growth rate 1 dan growth rate yang kedua, G1 dan G2. Misalkan S sama dengan supernormal periode terbatas beberapa tahun pertama, periode supernormal, N normal period tidak terbatas. Nah, G1 growth rate pertama pada periode supernormal. G2 growth rate kedua. D0 dividen pada akhir periode yang lalu. Jadi ada 2 growth rate-nya. Kita anggap dulu begitu biar lebih mudah. Jangan 3 dulu. Nah, D yang KT dividen pada tahun KT, RS required return, PN nilai wajar pada awal periode normal atau akhir periode supernormal, di mana tingkat pertumbuhan dividennya sudah mulai konstan. Ini sudah mulai konstan, gitu loh. P0 nilai wajar, ini yang dicari. Oke. Di sini tidak ada rumus khusus, sehingga nilai wajar dihitung secara bertahap dengan menggunakan rumus single amount payment. Jadi ini hampir sama dengan mixed stream. Menghitung total present value dalam mixed stream. Ingat time flow of money, ya. Menghitung present value dari mixed stream. Itulah di sini di variable growth ini. Nah, misalkan sekarang adalah akhir 2020, awal 2021. Pada tahun lalu, ya, memperoleh dividen 150. Selama 3 tahun pertama ke depan, diperkirakan pertumbuhannya 10% per tahun. 3 tahun pertama. Setelah itu turun menjadi 5% sampai seterusnya. Kalau required return 15%, berapa nilai wajarnya pada saat penilaian ini, hari ini? Nah, misalkan hari ini atau sekarang. Hari ini. Nah, gitu. Nah, kita gambarkan dulu. Ini cuma coret-coretan aja. Ya. Ini gambaran ini. Ini growth rate. Jadi ini akhir tahun 2019
2020, 21, 22, dan seterusnya. Sekarang 2020. Jadi periodenya di sini, ini periode 0. Saat penilaian ini. Ini periode ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan seterusnya. Di sini dividennya disebut D0. Dividen pada tahun ke-0 saat penilaian sebesar 1,5. Tahun depan dividen pertama, dividen tahun kedua, dividen tahun ketiga, D4, D5, D6, dan seterusnya. Itu dulu. Growth rate-nya 3 tahun pertama adalah ini. Dari 2020 akhir sampai akhir 2023, 3 tahun, growth rate-nya 10%. Dari 23 ke 24 dan seterusnya, G-nya itu menjadi 5% dan seterusnya. Sekarang ditanya, berapa P0-nya? Berapa nilai wajar dari saham ini? Ya, carilah present value dari ini. Present value dari semua ini. Sampai sini yang tak terbatas ini. Cari present value-nya. Itulah nilainya sekarang. Langkahnya adalah pertama, hitung dulu ini. Dividen tahun pertama, kedua, ketiga. Selama berlakunya growth rate 1 ini. 3 tahun pertama ini. Hitung dulu dividennya sini. Kedua, hitung present value-nya semua ini di tahun 2023 ini. Di ujungnya berlakunya growth rate pertama ini, hitung semua ini. Ini kan sudah normal growth nih, constant growth. Jadi gunakan constant growth di sini. Itu menghitung di sini. Sekarang kalau D1, D2, D3 dan P3 ini nilai pada akhir tahun ketiga ini sudah ketemu, ya. Hitunglah. Carilah ke sini P0-nya. Jadi ini saya tulis saja, ini belum ketahuan nih. Oke. Jadi hitung dulu dividen selama growth rate pertama. Hitung nilai, ya, pada constant growth rate atau growth rate yang kedua ini. Baru hitung ini semuanya ini. Hitung total present value-nya di sini. Itu. Untuk tidak rumit, mari kita lihat. Langkah pertama, menghitung dividen selama growth rate pertama. Tadi ketahui D0 150, masa berlakunya growth rate pertama 10%, 1 sampai ini, G2 5%, tahun keempat dan seterusnya. Ditanya P0. Pertama, hitung dividennya dulu. Ingat tadi, DT sama dengan D0 dikali 1 tambah G pangkat T. Karena yang kita gunakan adalah, ya, G1. Nah, ini kan menghitung ini. Menghitung di sini. Tentu pakai G1 dulu yang 10%. Baru kita buat di sini. D1 sama dengan ini 1,0565. D2. Jadi inilah. Ini tahun kedua adalah sebesar 182, tahun ketiga sama dengan 2000. Jadi kalau saya tulis di sini, ya, di sini berarti 1,65.
Di sini coba 18220. Ah, itulah dividennya sampai di sini. Sekarang kita menghitung present value dari semua ini sampai tak terhingga ini. Ini sudah normal growth. Itu di sini. Ah, kalau rumus yang tadi, ya, kalau P0 sama dengan D1 dibagi RS min G, ini rumus constant growth, ya, berarti P1 sama dengan D2 dibagi RS min G, D2 ya. P2 sama dengan D3, jadi 1 tahun ke depan. Ini berarti begini. Kemudian D1 tadi D0 kali 1 tambah G. D2 itu berarti D1 kali 1 tambah G. D3 itu sama dengan D2 kali 1 tambah G. D4 sama dengan D3 tambah seterusnya. Ah, dengan logika yang sama, ini P2 sama dengan D3 dibagi RS min G, maka P3 sama dengan D4 dibagi RS min G. G yang mana? G yang kedua. Karena yang berlaku sekarang adalah G2. Di sini. Ya, P3 ini sama dengan D4 dibagi RS. Ah, ini G-nya sudah G yang kedua. Yang 5%. Oleh karena itu, saya bisa tulis di sini. Ya. Berarti P3 sama dengan D, ini D4 yang di atas ini kali 1 tambah G. Ya, D4 sama dengan D3 kali 1 tambah G2 ini dibagi ini sama dengan 21. Nah, berarti sekarang ini di sini 21,00 gitu loh. Nah, sekarang kita sudah tahu 1, 2, 3 ini dan seterusnya. Hitunglah present value-nya ini. Langkah yang ketiga ini. Di sini. Jadi ini mix stream. 165, 182, 2 ditambah 21. Jadi 23 di sini tahun ketiga ini. Ini mix stream. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana menghitungnya. Hitung. Ya. Ini aja. Ini akhir tahun 2021 di sini, 165 tadi, 182, 2 ditambah 21. Hitunglah present value di sini. Pakai mix string. Nah, dari situ udah bisa kita buat. Kalau rumus 1,65 dibagi 1 tambah 0,15 dibagi 1,82 dibagi 1 tambah 0,15 pangkat 2, ini kan periodenya kan 2 ini. Ini 1, 2, 3 atau 21 dikurangi 21, 22 dikurangi 22, 23 dikurangi 23, gitu pangkat 3 ini. Plus ini. Ya. Di sini kan ada 2 angka ini. 21 dan 2 dan 21. Makanya digabung di sini sama dengan ini. Kalau mau pakai tabel, boleh seperti yang dulu. Ingat mix stream 1, 2, 3. Di sini cash flow. Cash flow itu ada DT dan PN. 165 dan ini kali ini
1/1,15 pangkat T, T-nya itu pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Nah, dikalikan, ya, ini dikali ini sama dengan sekian, sama dengan 17,3, sama dengan ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Baik. Saya akan selesaikan ini, nggak tanggung untuk minggu depan. Tadi yang kedua adalah dengan free cash flow stock valuation model. Di sini penilaian dasarkan pada free cash flow. Dasarkan pada ini. Arus kas bebas. Nah, free cash flow telah dipelajari di mata kuliah manajemen keuangan, chapter 3. Pendekatan melalui CPS ini digunakan apabila ada data historis tentang dividen pada tahun-tahun yang lalu tidak tersedia. Apabila tidak tersedia data historis tentang dividen pada tahun-tahun yang lalu, gitu aja lah. Jadi data lalu itu nggak punya, D0 nggak tahu, D-1 tidak punya. Sehingga kita menggunakan ini. Jika dividen model berdasarkan penilaian pada data historis, maka ini berdasarkan pada ekspektasi. Jadi Gordon model tadi melakukan penilaian berdasarkan data dividen masa lalu. Kalau free cash flow melakukan penilaian berdasarkan dividen yang diharapkan, expected dividend, gitu loh. Yang belum terjadi. Intinya, hitung expected free cash flow tiap tahun ke depan, kemudian hitung total present value dari cash flow tersebut dengan menggunakan WCC sebagai discount rate, analog dengan cost of stock atau required return. Jadi, WACC ini adalah required return-nya. Tentang ini akan dibicarakan secara khusus nanti. Kemudian yang ketiga, others approach. Salah satu bentuk lain model saham adalah capital asset pricing model CAPM yang sudah dibahas pada mata kuliah manajemen keuangan chapter 8 risk and return. Itu saja. Sekarang tanggal berapa? Oke, selamat belajar. Ini latihan PR. Kerjakan ini. Nanti ini akan diupload. Akan saya minta nanti ini di assignment. Kerjakan ada dulu. Ada pertanyaan? Baik, jadi kalau ada pertanyaan, saya akan stop sharing ini. Aduh, nggak kelihatan. Stop sharing. Oke.